Assalamualaikum, halo guys, halo teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Ladita Dia. Aku seorang ibu rumah tangga dan biasanya aku sharing aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga, terutama juga budgeting ya teman-teman. Nah, yang seperti kalian lihat dan di judul thumbnail kali ini aku mau sharing lagi tentang keuangan aku di setiap bulannya ya, karena aku memang menggunakan metode bulanan. Nah, di sini sebelumnya untuk covernya aku mau buat dulu ya teman-teman, karena di sini di bulan Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan. Jadi aku agak bingung ya untuk tema kali ini, tapi aku langsung buat aja yaitu gambar bendera seperti ini ya teman-teman. Ini bukan bendera ya, ini hiasan merah putih aja. Ngasih tanda kalau di bulan Agustus itu untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Karena aku nggak bisa gambar yang macam-macam, jadi hanya begitu aja aku bisanya gambar. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Bagi kalian yang sakit, aku doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Terus sesudahnya selesai lanjut aja di sini untuk yang di baliknya, lembaran baliknya di sini aku langsung aja tulis untuk budget bulan Agustus di tahun 2025. Di sini pun juga masih sama ya teman-teman, untuk budget di tiap bulannya aku tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan, jadi masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini juga kategorinya tuh masih sama untuk saving. Di sini aku menjadi 3 bagian ya teman-teman untuk dana pendidikan, dana lebaran, dan juga dana tabungan, dan juga ada kalau masih ada sisanya biasanya untuk aku bagi lagi ke dana darurat gitu ya. Nah, terus lanjut lagi untuk di bawahnya di sini ada giving. Di sini giving untuk gunanya itu kalau ada hajatan, terus ada anak tetangga ulang tahun, terus ada anak tetangga yang lahiran gitu ya, ada tetangga yang lahiran gitu, atau hajatan yang lainnya biasanya aku ambil dari kategori giving ini ya teman-teman. Dan langsung aja di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya, inilah kategori yang aku butuhkan dalam rumah tangga aku ya teman-teman. Nah, itu apa aja? Untuk livingnya di sini kategorinya itu ada beberapa macam kategori ya. Nah, ini yang pertama itu belanja bulanan karena di sini kebutuhan sangat menurut aku nomor satu ya untuk kebutuhan pangan, yaitu belanja bulanan. Di sini budgetnya ada 500.000 karena memang tiap bulannya aku budgetkan 500.000 ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk beras, di sini aku budgetkan 200.000. Terus lanjut lagi ada gas dan galon, di sini aku budgetkan 100.000. Kenapa kok 100.000? Karena di sini aku itu pakai airnya itu air isi ulang ya teman-teman. Kalau di sini itu sekali isi ulang itu hanya 4.000 aja. Dan aku untuk dalam 1 minggu itu biasanya aku gantinya itu bisa 2 sampai 3 kali isi ulang, itu 1 minggu ya. Terus untuk gasnya sendiri itu aku di tiap 2 minggu sekali baru ganti gas gitu. Jadi ya kalian hitung sendiri ya. Jadi aku budgetkan itu 100.000 biasanya itu masih nyisa ya, nyisanya itu paling 10.000, 20.000. Terus lanjut lagi di sini ada skincare aku budgetkan 100.000 di sini untuk pembelian makeup aku ya. Kalau lipstick habis aku belinya pakai dana ini ya. Terus juga ada kebutuhan anak. Nah, ini untuk kebutuhan anak biasanya itu aku pergunakan untuk beli peralatan sekolah anak aku seperti pensil, penghapus, pewarna kayak gitu ya. Atau bisa juga biasanya aku belikan buku tulis, buku gambar, terus apapun yang kebutuhannya untuk anak aku ya. Nah, oke lanjut lagi di bawahnya kebutuhan anak di situ ada kategori arisan. Nah, di sini aku untuk bulan-bulan alhamdulillah ya
karena arisan aku itu kemarin itu selesainya di bulan Maret kalau nggak salah ya, terus sampai ke sini ini alhamdulillah dengan dana yang aku budgetkan 50.000 ini bisa aku tabung lagi nih teman-teman. Jadi memang, karena apa ya, arisannya sudah selesai di bulan Maret, jadi aku bingung uangnya mau dikemanain. Jadinya aku punya inisiatif sendiri, aku pisahkan sendiri untuk uangnya khusus arisan di sini, terus aku buat tabungan sendiri. Jadi setiap bulannya nanti uang yang aku budgetkan ini aku masukkan ke dalam kategori sendiri ya, arisan, khusus arisan begitu. Dan alhamdulillah di sini sudah terkumpul sekitar 250 ribuan gitulah. Alhamdulillah ya, kerasa banget. Terus lanjut lagi di bawahnya itu ada bensin, itu untuk 2 orang ya teman-teman. Motornya Pak suami dan juga motorku. Terus bawahnya lagi ada kuota, itu juga untuk, kita berdua. Untuk 2 HP, terus bawahnya lagi ada listrik. Nah, listriknya ini itu sebetulnya masih ada dananya, karena memang waktu ada diskonan listrik kemarin itu, sama suami aku tuh diisi banyak sekali, sekitar kemarin itu sampai 900 kWh ya. Jadi sampai saat ini saldonya itu masih lumayan banyak sekali. Jadi sekarang ini sekitar 600 kWh gitu. Jadi untuk dananya ini bisa aku kelola kembali ya untuk dana tabungan lagi gitu teman-teman. Dan gak terasa juga ini video sudah berlanjut langsung terus ya teman-teman. Jadi di sini untuk budgetnya sudah aku masukkan ke dalam dompet disiplin sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Dan tadi itu ada recehan beberapa karena memang untuk budgetnya sudah aku belanjakan sesuai dengan posnya masing-masing gitu ya. Jadi ini tinggal sisanya aja, jadi langsung aku masukkan ke dalam dompet disiplin gitu teman-teman. Nah di sini untuk dompet disiplinnya kurang ke atas ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku nggak terlalu fokus sama kamera HP. Jadi aku hanya memasukkan aja gitu ya tanpa melihat kondisi merekamnya si HP aku gitu ya. Nah, oke, untuk memasukkan dana ke dalam dompet disiplin sudah selesai. Di sini aku mau cek dan recheck gitu ya, kembali mana pos-pos yang belum keisi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tadi ada beberapa kategori yang sudah berkurang ya. Contohnya ini skincare, terus kebutuhan anak, terus juga belanja bulanan, terus ada juga bensin, itu juga sudah berkurang beberapa gitu ya, karena memang ngepasi udah pada habis gitu ya teman-teman. Nah begitu untuk budget bulanan aku. Inilah caraku mengatur keuangan dalam rumah tanggaku ya teman-teman. Di sini aku hanya sharing aja, siapa tahu teman-teman sangat membutuhkan cara untuk memanage keuangan dalam rumah tangga. Tapi kembali lagi ya, semuanya disesuaikan dengan penghasilan teman-teman semuanya. Jangan disamaratakan sama keadaan keuangan di rumah tanggaku ya teman-teman. Jadi ini untuk motivasi aja, untuk masukan aja untuk teman-teman semuanya gitu ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya begitu. Nah, dan gak terasa video aku sudah di akhir video. Jika ada salah kata aku mohon maaf, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.